Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifahalukum? Semoga anak-anak ustadzah semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Ananda yang soleh dan solehah, hari ini jadwal pembelajaran adalah kreativitas. Untuk materi kreativitas, hari ini ustadzah akan menyajikan suatu permainan, ya. Tetapi permainan ini tentunya berbeda ya dengan permainan yang biasanya. Ada unsur sainsnya ya, sehingga walaupun kita bermain-main nih, tetapi tetap ada unsur ilmu pengetahuan yang dapat kita ambil. Ya, hari ini Ustadzah akan memberikan materi kepada kalian yang berkaitan dengan percobaan sains sederhana. Nah, percobaan apa yang akan kita lakukan? Percobaannya adalah percobaannya adalah berjudul balon versus paku. Kok balon versus paku sih Ustadzah? Iya, karena nanti kalian akan menyaksikan pertarungan antara balon melawan paku. Nah, sebelum kita menyaksikan nih bagaimana pertunjukan antara balon dan paku ini, Ustadzah akan memberitahukan kepada kalian tentang alat dan bahan yang kita butuhkan untuk percobaan balon versus paku kali ini. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan itu sangat sederhana ya, Ananda semuanya. Jadi, kita hanya membutuhkan alat berupa paku pinus ya. Alatnya hanya paku pinus. Kemudian bahan yang kita butuhkan yaitu hanya itu. Balon ya, balon karet. Jumlahnya 2 buah. 2 buah balon karet. Ya, Ananda semuanya, mari kita simak video berikut ini. Ananda yang soleh dan soleha, tadi Ustadzah sudah menyampaikan ya beberapa alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan kali ini. Istilah untuk percobaan kali ini yaitu balon versus paku ya. Kita akan melakukan 2 percobaan. Yang pertama, apa yang akan terjadi ketika balon ini kita tusukkan ke 1 buah paku. Nah, selanjutnya nanti percobaan yang kedua, apa yang akan terjadi ketika balon ini kita tusukkan ke paku pinus tapi jumlahnya banyak. Kita awali dari percobaan yang pertama. Nih ya, ini ada balon, Ustadzah tempelkan tusukan ke paku pinus yang jumlahnya 1 ini. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, kita praktekkan ya, perhatikan semuanya. Ya, ternyata balonnya meletus ya. Ya, baik anak-anak yang saleh dan saleha, sekarang Ustadzah akan mempraktikkan percobaan yang kedua ya. Sekarang paku pinusnya kita tambah. Jumlahnya menjadi lebih banyak ya. Apa yang akan terjadi ketika balon ini Ustadzah tusukkan ke paku pinus yang jumlahnya banyak. Sekarang kita amati ya, apa yang akan terjadi? Apakah meletusnya semakin kencang atau bagaimana? Nih ya, ini Ustadzah udah dekatkan nih. Ya. Nih ya, ini Ustadzah tekan-tekan nih. Meletus? Wah, ternyata malah tidak ya. Tuh, ini Ustadzah tekan-tekan nih. Tidak meletus ya. Ada yang tahu kenapa bisa begini? Ada yang tahu? Ada atau tidak? Ya, sudah ya. Ya, mari kita simak penjelasan dari Ustadzah. Mengapa balon meletus dan mengapa balon tidak meletus? Baik, ya Ananda semuanya. Tadi kalian sudah menyaksikan video
bagaimana ketika balon ditusuk dengan satu paku jarum dan bagaimana yang terjadi ketika balon tersebut ditusuk dengan banyak jarum pinus ya. Nah, balon yang ditusuk dengan satu paku pinus, dia meletus ya. Nah, tetapi ketika ditusuk oleh banyak paku pinus, bukannya tambah meletus atau semakin cepat meletusnya, justru malah tidak meletus sama sekali. Kok bisa? Kenapa kok ditusuk satu paku meletus, tapi ditusuk oleh banyak paku itu tidak meletus? Kok bisa? Kalian bertanya-tanya? Ada yang sudah tahu jawabannya? Mungkin barangkali kalian sudah pernah nih mempraktekkan percobaan sederhana ini dengan keluarga kalian. Mungkin ada yang sudah tahu. Ya, Ananda yang soleh dan solehah, hubungannya apa nih? Hubungannya apa antara gaya, tekanan, dan permukaan benda ini? Hubungannya apa? Iya, menurut ilmu fisika, semakin kecil luas permukaan benda, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Ya, semakin kecil luas permukaan benda, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Bagaimana Ustadzah maksudnya? Ya, kita masuk ke penjelasan tiap percobaan yang tadi sudah kalian saksikan. Ya, baik anak-anak Ustadzah semuanya, kita bahas satu persatu mulai dari percobaan yang pertama ya. Percobaan ketika balon ditusuk dengan satu paku pinus. Kenapa balon itu meletus? Iya, balon meletus dikarenakan permukaan sebuah paku itu kecil, ya. Kan tadi pakunya satu, ya kan? Nah, pakunya satu, jadinya permukaan pakunya itu sangat kecil. Karena pakunya ya satu itu, sehingga permukaannya kecil. Maka ketika diberikan gaya, akan menghasilkan tekanan yang besar. Nah, ketika Ustadzah mendorong balonnya tadi, ya, kan Ustadzah memberikan gaya, maksudnya Ustadzah mendorong balonnya, itu akan menghasilkan tekanan yang besar. Oh, jadi karena pakunya cuma satu, itu kan menjadi permukaan pakunya itu kecil ya. Pakunya jumlah satu, permukaan pakunya jadi kecil ya. Sehingga ketika Ustadzah itu mendorong balonnya ke paku, akan menghasilkan tekanan yang besar. Nah, tekanan tersebut mampu menembus karet balon sehingga karet balon dapat pecah. Itu seperti itu ya. Sudah ulangi lagi. Kenapa balonnya meletus? Iya, karena pakunya itu jumlahnya satu. Nah, paku jumlah satu ini menyebabkan permukaan pakunya kan jadinya sedikit. Wong pakunya cuma satu sih. Luas permukaan pakunya kan cuma sedikit karena pakunya satu doang. Nah, sehingga ketika Ustadzah menekan balonnya, ketika Ustadzah memberikan gaya dorong kepada si balon, itu menghasilkan tekanan yang besar. Akibatnya, paku tadi, karena pakunya ini jumlahnya sedikit, permukaannya sedikit, malah menyebabkan tekanannya jadi besar. Nah, tekanan mampu menembus karet balon. Akibatnya balonnya menjadi pecah. Gitu ya, dapat dipahami Ananda semuanya? Pakunya satu, permukaannya kecil. Menyebabkan ketika balon didorong,
tekanan dari pakunya ini besar dapat menembus balonnya menjadi pecah. Selanjutnya kita bahas percobaan yang kedua tadi. Mengapa kok balon ketika ditusuk dengan paku penas yang jumlahnya banyak tidak meletus? Nah, ini berarti kebalikan dari percobaan yang pertama ya. Alasannya juga kebalikannya. Nah, kenapa tidak meletus? Ya, karena paku yang jumlahnya banyak memiliki permukaan yang luas ya. Tadi pakunya cuma satu, permukaannya kan sedikit ya. Nah, sekarang paku jumlahnya banyak memiliki permukaan yang luas ya. Maka ketika balonnya ditekan, ketika balonnya itu diberikan gaya dorong, ditekan, akan menghasilkan tekanan yang jauh lebih kecil dari sebuah paku. Sehingga paku-paku tersebut tidak mampu menembus karet. Itu seperti itu, ya. Jadi, bisa ulangi lagi. Paku jumlahnya banyak itu memiliki permukaan yang luas, ya. Pakunya banyak, permukaannya luas, permukaan pakunya. Sehingga ketika balon ditekan oleh ustadzah menghasilkan tekanan yang kecil. Karena pakunya banyak ini menghasilkan tekanan yang sangat kecil, ya. Tekanannya sangat kecil, lebih kecil daripada tekanan paku yang jumlahnya satu. Nah, karena tekanan yang jauh lebih kecil ini, menyebabkan paku-paku yang jumlahnya banyak tersebut tidak mampu menembus karet. Itu seperti itu. Akibatnya balon tetap utuh, tidak meletus. Begitu ya nak, dapat dipahami? Insya Allah semuanya dapat memahami. Ya, Ananda semuanya, berikut Ustadzah tampilkan sebuah perbandingan supaya kalian lebih jelas. Perbandingan antara percobaan pertama dan percobaan kedua. Pada percobaan pertama, pakunya jumlahnya 1. Percobaan kedua, paku berjumlah banyak. Di percobaan pertama, karena paku jumlahnya 1, luas permukaan paku menjadi kecil. Di percobaan yang kedua, karena pakunya banyak, luas permukaan paku besar. Kemudian di percobaan pertama, tekanan dari paku besar, ya, karena luasnya kecil tadi. Sehingga ketika ditekan dengan gaya dorong, tekanan menjadi besar. Nah, di percobaan yang kedua, tekanan dari paku kecil akibat luas permukaannya yang banyak tadi. Hasilnya, di percobaan pertama, balon meletus. Kemudian, di percobaan kedua, balon tidak meletus. Gitu ya, anak-anak semuanya, semoga dapat dipahami. Ya, Anda semuanya, untuk tugas kali ini yaitu silakan kalian semua melakukan percobaan balon versus paku. Ya, silahkan Anda semuanya melakukan percobaan seperti yang telah kalian saksikan ya. Contoh videonya dari Ustadzah. Setelah itu kalian mempresentasikan hasilnya atau menjelaskan hasilnya. Kenapa kok balonnya meletus? Kenapa balonnya tidak meletus? Alasannya apa? Direkam dalam bentuk video, kemudian hasilnya dikirimkan ke ustadzah seperti itu. Ya, silakan kalian melakukan percobaan, kemudian direkam di video, hasilnya dikirimkan ke ustadzah. Ananda yang solih dan solihah, sekian pembelajaran dari ustadzah hari ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.